Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar pagi hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai agenda pembelajaran kita pada hari ini, maka kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Semoga dengan bacaan doa hari ini, kegiatan belajar kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Ibu mau coba absen dulu. Ada yang tidak berhadir pada hari ini? Oh, hadir semua. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai materi, pada hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan teknik stop. Jadi sekarang kalian bisa merilekskan badan, boleh bersandar, kemudian tangannya letakkan di atas paha, kakinya menyentuh lantai. Nah, sekarang kita coba pejamkan mata. Oke, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Sekarang boleh dibuka matanya. Kita harus bersyukur kepada Allah, kita masih diberkahi untuk menghirup udara segar di pagi hari ini. Ada belajar di rumah? Ada. Apa materi yang sudah kita pelajari minggu lalu, nak? Masa kebangkitan nasional. Oke, berarti kalau bisa menjawab semuanya, ada yang belajar di rumah. Nah, ada yang tahu apa saja sih yang sudah kita pelajari di masa kebangkitan nasional? Ada yang ingin menjawab? Oke, silakan Melda. Lahirnya organisasi Budi Utomo, Masyarakat Islam, dan Partai Nasional Indonesia. Oke, 100 untuk Melda. Benar sekali. Nah, yang materi yang kita pelajari di minggu lalu itu adalah masa kebangkitan nasional. Bayangkan kita hidup di awal abad ke-20. Indonesia belum merdeka. Tapi pada saat itu kita punya semangat untuk tumbuh. Di tengah penindasan kolonial Belanda, lahirlah organisasi Budi Utomo tadi yang sudah kita pelajari. Budi Utomo lahir pada tahun 1908. Munculnya masa kebangkitan nasional. Organisasi lain juga bermunculan. Ada yang namanya Sarekat Islam, lalu Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Muhammadiyah, dan lain-lainnya. Semuanya membawa ide penting. Apa idenya? Bahwa kita sebagai bangsa punya hak untuk berdiri sendiri. Semangat itulah yang tak pernah padam. Walaupun kita pernah dijajah oleh Belanda, kemudian materi kita pada hari ini adalah mengenai kedatangan Jepang ke Indonesia. Pertanyaan terlebih dahulu, apa yang sudah kalian dengar mengenai negara Jepang? Baik itu budayanya, teknologinya, hubungannya dengan Indonesia. Ada yang ingin menjawab? Nah, kerja Oke, maju di Asia Timur. Nah, salah satu negara macan Asia ya. Kalau Segatu apa Segatu? Bunga sakura. Orang-orang sering jalan-jalan ke Jepang untuk menikmati Nah, apalagi hubungannya dengan Indonesia? Ya, Jepang pernah menjajah Indonesia. Nah, kira-kira apa peninggalan Jepang di Aceh? Apa Galang? Bukan yang terletak di Lumawe. Gua yang terletak di Bok Sumawe. Kira-kira kenapa ya Jepang membangun gua di Aceh? Gua sebagai tempat untuk melindungi diri dari musuh. Oke, kemudian, nah pernah dengar nggak sih cerita dari kakek, nenek, atau keluarga mengenai masa penjajahan Jepang?
Ada yang mau menjawab? Oke, Hairul. Nenek saya pernah bercerita saat penjajahan Jepang. Rakyat dipaksa bekerja tanpa bayaran. Banyak orang desa dikirim ke tempat yang jauh untuk kerja paksa. Benar. Di masa Jepang, banyaknya tenaga kerja kita dipaksa untuk bertanam kapas, tanam pohon jarak, tapi tidak pernah dikasih upah. Nah, itulah contoh penindasan di masa penjajahan Jepang. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak ibu, dulu kan pernah belajar ini di kelas 8 kan? Nah, coba kita flashback kembali, apa sih hal-hal yang sudah diingat di kelas 8. Oke, sekarang kita akan melaksanakan pretest. Coba dikeluarkan HP-nya semua. Nah, ini ya kodenya. Kita mulai ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materinya. Materi kita pada hari ini adalah kedatangan Jepang ke Indonesia. Walaupun tidak lebih dari 300 tahun seperti pemerintahan masa kolonial Belanda, tetapi penguasaan Jepang atas wilayah Nusantara dari tahun 1942 sampai 1945 membawa dampak yang besar bagi sejarah Indonesia. Hari ini kita harus mengetahui apa sih tujuan kita belajar kedatangan Jepang ke Indonesia. Nah, tujuan kita yang pertama adalah menganalisis faktor-faktor yang melatar belakangi kedatangan Jepang ke Indonesia. Hal yang keduanya yaitu mengidentifikasi strategi Jepang dalam menguasai Indonesia dan respon rakyat pada saat itu. Kenapa sih Jepang itu bisa datang ke Indonesia? Jepang yang ada di Asia Timur bisa datang ke Asia Tenggara. Ini adalah sejarah yang mengawali datangnya Jepang ke Indonesia. Pada saat itu, Jepang membawa pangkalan laut Amerika di Pearl Harbor. Nah, maka Amerika pada saat itu mengembargo ekonomi Jepang. Jepang tidak bisa memiliki baja, besi, kemudian minyak bumi. Padahal pada saat itu Jepang sedang mengikuti Perang Dunia Kedua. Nah, akibat tidak bisa mendapatkan minyak bumi, apalagi baja, besi, cadangan logistik, akhirnya Jepang mencari cara. Gimana ya caranya kita bisa mendapatkan cadangan logistik untuk berperang? Sampailah Jepang ke wilayah Indonesia. Ketika Jepang datang ke Indonesia, wilayah mana saja yang dia duduki pertama kali? Oke, silakan Rahmat. Bahkan di Kalimantan Timur. Oke, 100 untuk Rahmat. Jadi ketika Jepang datang pertama kali, wilayah yang diduduki oleh Jepang adalah Harakat Kalimantan Timur. Kenapa Jepang jauh-jauh datangnya ke Kalimantan? Untuk mendapatkan minyak bumi. Nah, apa sih kenapa kok minyak bumi yang dicari? Buat apa kira-kira minyak bumi? Minyak untuk menggerakkan mesin. Karena Jepang pada saat itu sedang mengikuti Perang Dunia Kedua. Kemudian siasatnya Jepang, dia menguasai dulu wilayah yang di luar Pulau Jawa. Setelah Tarakan, kemudian dia datang ke Maluku. Selanjutnya dia datang ke Balikpapan, kemudian datangnya ke Palembang di luar Pulau Jawa. Terakhir, dia baru memasuki wilayah Pulau Jawa. Kenapa? Karena itu pusatnya pemerintahan kolonial Belanda. Akhirnya luarnya sudah terkepung ini. Jadi mau tidak mau Belanda pada saat itu sudah kehilangan kendali. Semuanya sudah dikepung Jepang. Tinggal Pulau Jawa saja.
video berikut ini. Berdasarkan pengamatan video tadi, kira-kira rakyat Indonesia menyambut baik atau tidak kedatangan Jepang ke Indonesia? Menyambut baik. Menyambut baik. Kenapa kita menyambut baik? Karena Jepang menganggap dirinya sebagai saudara tua. Jepang ini akan mengadakan propaganda. Dia menyebutkan dan berjanji bahwasannya kita akan terbebas dari pemerintahan Belanda. Pada saat itu, Jepang berperilaku baik kepada rakyat Indonesia hanya 3 bulan saja. Setelah itu Jepang mulai menjajah rakyat Indonesia. Sekarang kita mau tahu gimana ya Jepang ini bisa datang ke Aceh. Jepang tatkala ketika datang ke Aceh itu mendaratnya di Sabah, Ulum Raya, dan juga satu lagi adalah Gerlak. Jepang datangnya yaitu pada tanggal 12 Maret 1942. Jadi apa saja yang dilakukan Jepang di sini di wilayah Aceh? Ini apa nama gambarnya? Gua. Nah, di mana letak guanya? Oke. Sama itu dia masyhurnya dengan deretan pantai yang indah. Tapi tidak banyak orang yang tahu bahwasanya di Sabang ini banyak sekali peninggalan benteng pertahanan yang sebagiannya masih berada sampai saat ini. Kenapa ya Jepang ini mau bangun gua? Untuk perlindungan dari musuh. Oke, satu Cynthia, untuk melindungi diri dari musuh. Kemudian siapa tokoh yang ada di gambar ini? Tengku Abdul Jalil. Tengku Abdul Jalil. Tengku Abdul Jalil ini adalah seorang pemimpin pesantren dari wilayah Coklin. Di manakah Coklin? Di wilayah Aceh Utara. Ya, kenapa sih ulama ini memilih untuk melawan meskipun tahu nyawanya terancam? Perlawanan rakyat pertama kali terhadap Jepang itu dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Nama perangnya adalah Perang Maid. Kenapa kita melakukan perlawanan? Karena ketika Jepang datang, kita dipaksa untuk melakukan sekere. Apa itu sekere? Yang ada di video tadi? Membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Nah, bagi orang Jepang, itu suatu penghormatan terhadap kaisar. Menurut mereka, kaisar itu adalah keturunan dewa matahari. Sedangkan di agama Islam, kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ingin bertanya? Oh, silakan Rekia. Apa saja bentuk perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang selain Perang Maid? Oh, ada lagi. Nah, setelah tewasnya Tengku Abdul Jalil melawan pemerintahan Jepang, namanya adalah Perang Pandra. Perang Pandra itu dipimpin oleh Tengku Pangako. Umumnya, perlawanan itu terjadi ketika kita dipaksa untuk melakukan sekere tadi. Kemudian kita tidak tahan melihat pemerintahan Belanda yang semena-mena di wilayah kita. Dipaksa bekerja, tapi kita tidak diberikan upah, kita kelaparan, kita ditindas. Apa yang terjadi di gambar ini? Kerja paksa. Oke, ini adalah potret masyarakat yang dipaksa untuk melakukan kerja paksa. Kira-kira mereka membangun apa ya? 100 untuk semuanya. Mereka membangun rel kereta api. Di masanya Jepang kita dipaksa untuk membangun infrastruktur, jalan, jembatan, kemudian rel kereta api. Apakah kita diberikan upah? Ya. Kita kelaparan, kita ditindas, kita dipaksa untuk bekerja. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Apakah materinya sudah bisa dipahami? Oke, jika materinya sudah bisa dipahami, maka sekarang Ibu akan membagikan kalian apa ini? Ibu ini kalian mencari tahu, berdiskusi dengan sesama teman, supaya ilmu yang kalian kerjakan ini, yang kalian pelajari, bisa kalian bawa ke kehidupan sehari-hari. Oke, nah semuanya sudah duduk dalam kelompoknya. Ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3.
menjawab lima pertanyaan yang ada di ALKPD ini. Ada yang ingin bertanya? Sudah bisa dipahami? Sudah. Pengerjaannya dibagikan. Oke, semuanya harus bertanggung jawab, mencari tahu, kemudian berdiskusi. Bukan berasa Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil coba. Tujuan utama Jepang tentang Indonesia yaitu menjadikan Indonesia sebagai pemasok untuk industri dan mesin barang untuk mewujudkan tujuan tersebut. Jepang mencari simpati. Oke, kita sampai silakan bertanya. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Desi. Menurut kalian, apakah benar negara berhasil mengambil hati-hati Indonesia? Menurut kami, gerakan 3A tidak berhasil mengambil hati rakyat Indonesia. Meskipun Jepang berusaha menarik simpati dengan slogan seperti Jepang Cahaya Asia, Pelindung Asia, dan Pemimpin Asia, rakyat Indonesia tidak mudah percaya. Mereka mulai menyadari bahwa Jepang hanya menggabungkan Belanda sebagai penjajah baru. Oke, bagaimana Desi? Oke, jika ada lagi yang ingin bertanya? Ada. Nah, ini yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang menjawab semua pertanyaan dan jawabannya terkorelasi dengan semua pertanyaannya. Oke, selanjutnya silakan kepada kelompok 2. Tenaga kerja saat itu. Jepang membuat regulasi yang ketat terhadap perekonomian rakyat Indonesia. Salah satunya rakyat Indonesia harus menjual bahan pangan hasil bumi kepada Jepang, dan dari hal tersebut rakyat Indonesia mengalami kelemahan ekonomi serta hal tersebut juga menjadi salah satu alasan kekurangan pangan di Indonesia, dan dampaknya dari hal tersebut banyak rakyat Indonesia yang mengalami kelaparan massal dan hidup di garis kemiskinan. Soal nomor 4, tulislah surat tersebut yang menggambarkan keadaan ekonomi, sosial, dan sikap rakyat Aceh terhadap Jepang. Apakah harapan atau pandanganmu tentang masa depan Indonesia? Aceh 12 November 1943 untuk sahabatku di Medan. Assalamualaikum, semoga engkau sehat selalu di Aceh. Keadaan makin sulit sejak Jepang datang, rakyat kelaparan karena sawah dipaksa tanam kapas dan jarak banyak kemudian jadi membuka kerja paksa yang berat dan sering tak kembali. Selama kami juga diawasi ketat sebagian diperlakukan kasar karena dianggap terbuka. Tapi semangat rakyat Aceh tetap kuat. Kami diam-diam tetap belajar dan membantu para ulama. Sekolahku sering terganggu, tapi aku tetap belajar. Aku suatu hari nanti Indonesia akan merdeka. Semoga kita bisa bertemu lagi di negeri yang bebas dari penjajah. Wassalamualaikum Ahmad. Soal nomor 5. Sebagai seorang pelajar Aceh yang hidup di masa kini, menurutmu apa dampak paling besar dari pendidikan Jepang terhadap kehidupan rakyat Aceh? Dan bagaimana seharusnya generasi muda Aceh saat ini belajar dari peristiwa tersebut untuk menghadapi tantangan zaman modern? Jelaskan dengan terminologis yang menunjukkan pemahamanmu terhadap konteks sejarah dan kondisi masa kini. Jawabannya, dampak paling besar dari pendidikan Jepang terhadap rakyat Aceh adalah penerimaan ekonomi dan kerja paksa. Generasi muda Aceh saat ini harus belajar dari semangat bertahan dan pahlawan Aceh terhadap penjajah. Baiklah, apa ada pertanyaan? Silakan dulu.
Kenapa Jepang melakukan menanam kampas dan pohon jarak? Jepang memaksa rakyat Indonesia untuk menanam kapas karena Jepang sangat membutuhkan kain untuk seragam militer, tenda, dan perlengkapan larangannya. Bisa dipahami, Heru? Bisa menjawab. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasilnya dengan baik. Dan tadi ada juga yang bertanya dari Hairul, kenapa sih Jepang itu mewajibkan penanaman pohon jarak dan pohon kapas? Nah, kalau kapas digunakan sebagai pembuatan seragam, dan kemudian untuk tenda-tenda. Karena pohon jarak itu sebagai minyaknya itu sebagai pelumas mesin. Kami mau presentasi hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Jelaskan propaganda Jepang yang diterapkan di Indonesia. Jawabannya, untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang melancarkan berbagai propaganda yang dibungkus dengan semangat kebangsaan. 1. Mempromosikan diri sebagai pembebas Asia dari koloninya Barat. 2. Memulai gerakan 3A, Jepang mencoba menciptakan citra sebagai pemimpin dan pelindung Asia. Nomor 3. Menggunakan bahasa Indonesia dalam pemerintahan dan pendidikan untuk membangun kedekatan dengan rakyat. 4. Menarik tokoh nasional dalam organisasi massa seperti Puteria agar masyarakat percaya Jepang mendukung kemerdekaan. 5. Menawarkan janji kemerdekaan sebagai penerima agar rakyat tetap patuh di tengah perang. Nomor 2, jelaskan kebijakan penduduk Jepang di Indonesia yang masih bisa dirasakan sampai sekarang. 1. Bahasa Indonesia semakin mengangkat sebagai alat pemersatu dan simbol identitas nasional. 2. Tokoh-tokoh bangsa memperoleh pengamalan, memimpin dan berorganisasi. 4. Pembentukan peta dan organisasi militer lainnya memberi pengalaman tempur yang berguna dalam perjuangan kemerdekaan. Pemerintah Jepang yang bersifat militeristik mengajarkan sistem administrasi yang terpusat dan disiplin. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Jelaskan bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi kondisi pangan dan tenaga kerja saat itu. Kebijakan ekonomi Jepang yang mengeksploitasi sumber daya Indonesia menyebabkan rakyat menderita karena memaksa petani menanam komoditas industri seperti jarak dan kapas, mengorbankan kebutuhan pangan lokal. Kerja paksa Romusa membuat banyak orang menderita karena kehilangan nyawa. Kehidupan desa menjadi kacau karena tenaga produktif diambil dan rakyat tidak memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan dan obat-obatan. 4. Tulislah isi surat tersebut yang menggambarkan keadaan ekonomi, sosial, dan sikap rakyat terhadap Jepang. Aceh, 28 Agustus 1943 untuk temanku di Medan. Salam sejahtera dari Aceh. Saat ini kami hidup dalam situasi yang sangat berat. Banyak saudara kami yang diambil untuk kerja paksa dan belum kembali. Kami tidak bisa menanam padi lagi karena ladang harus ditanami tanaman yang untuk kebutuhan tentara Jepang. Para guru dan ulama pun tidak bebas berbicara, tapi kami tetap belajar di rumah dalam diam-diam. Ini kemerdekaan akan datang dan aku berharap kita semua bisa merasakan dalam waktu dekat. Apa dampak terbesar penduduk Jepang di Aceh dan pelajaran untuk generasi muda? Penduduk Jepang meninggalkan luka ekonomi dan sosial yang dalam bagi rakyat Aceh. Pemaksaan kerja dan pengambilan paksa hasil tani membuat masyarakat hidup dalam penderitaan. Namun, dari masa sulit itu muncul semangat perjuangan dan persatuan. Generasi muda Aceh harus mengambil pelajaran
tingginya persatuan, semangat belajar, dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Dengan semangat itu, mereka dapat membangun masa depan yang lebih baik tanpa melupakan sejarah perjuangan bangsanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Mengapa Jepang mengawasi dan menekan para ulama di Aceh? Jawabannya, karena Jepang menganggap ulama sebagai ancaman terhadap kekuasaan mereka, sehingga mereka melakukan pengawasan ketat, penangkapan, bahkan kekerasan terhadap ulama yang dianggap membangkang. Ada yang ingin bertanya lagi? Di laut seperti kolam, ikan paus pandai menjelang. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga sudah mempresentasikan hasilnya dengan sangat baik. Sekarang kita akan ice breaking dulu untuk saling memotivasi antara satu sama lain. Oke, kita mulai ya. Go to the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. He is the best. Nah, ada yang bisa mengambil kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Oke, silakan Suci. Kedatangan Jepang ke Indonesia bukan berubah penjelasan, tapi ini menguasai sumber daya dan memenuhi kebutuhan Jepang mereka berperang dunia kedua. Jepang menggunakan propaganda saudara dua Asia untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Namun kenyataannya mereka melakukan penjajahan yang keras dan besar-besaran. Sekarang kita coba untuk pretest. Boleh dikeluarkan meja kembali. Kita ingin mengetahui sudah sejauh mana pemahaman Anda sekalian. Mulai ya. Sudah kesulitan? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Oke, alhamdulillah. Pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak-dampak penjajahan Jepang di Indonesia. Oke, nanti di rumah jangan lupa belajar. Oke, baca lagi materinya. Hari ini kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa. Berdoa juga. Pembelajaran kita pada hari kita baik, kalau kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum